Nah, berarti pemirsa Voi, setelah kita mencoba segala rasa di Chinese restaurant food Sinilai Makassar ini, saatnya kita mencoba lagi berbagai macam sambal yang ada di Nilai Makassar Restoran Seafood ini, ya kan? Karena sambalnya ini salah satu komplementari yang mereka berikan kalau kita pesen ikan bakar. Dan akan kita pesen di part 2-nya untuk kita nyobain makanan khas Makassarnya dari Nilai Makassar. Pertama, ada appetizer-nya yaitu otak-otak pakai bumbu sambal petis. Aku belum pernah sih. Iya kan? Lucu kan? Biasanya kan sambal kacang. Iya. Nah, kalau di Makassar beda. Mereka tuh pakai sambal saus petis. Oke. Mau tahu rasanya? Mari kita coba langsung gimana? Langsung Oke. dong, karena udah lapar. Kita celupin. Kayaknya emang lebih enak cocok pakai tangan sih, Kak. Wih. Gimana? Jadi otak-otaknya dan rasa bumbu petisnya itu jadi satu di dalam mulut. Otak-otaknya mungkin sedikit agak hambar kan, asin-asin gimana. Sedangkan sambal petisnya ini dia rasanya tuh agak-agak manis kecut, mungkin pakai jeruk nipis kali ya. Jadi rasanya tuh melted di dalam mulut. Beda nggak sama petis di Jawa? Dari mana? Nah, beda. Kalau petis di Jawa itu manis seperti aku. Karena aku orang Jawa. Iya. Nah, kalau di Makassar itu tuh rasanya tuh ada asem-asemnya, gurih-gurihnya. Terus kayak rasanya tuh ada pedes sedikit juga, Gap. Nah, itu tuh bedanya sih kalau menurut aku. Membedakan ya. Iya, benar. Oke, sekarang mau cobain. Nah, ini namanya Langsung nasi dikasih nasi goreng goreng. merah. Nasi goreng. Kaget nggak? Dan ini merahnya itu dari tomat. Merahnya dari Dari tomat. saus Bumbu original, otentik yang Nilai Makassar Restoran ini bawa langsung dari Makassar. Biasanya kan kita makan nasi goreng coklat ya. Betul. Ini coba ya kita. Karena kalau coklat tuh biasanya pakai kecap. Menyala. Enak karena nasi gorengnya ini masih oke banget kalau kita cocol. Maksudnya kita tambahin lauk-lauk yang lain. Ini jadi kalau dari Nilai mereka rekomendasi kita tuh sambalnya adalah ini lombok kuning dan lombok merah. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu ciri khasnya dari Nilai. By the way, kamu tahu nggak Nilai itu artinya apa? Nilai itu adalah Berarti nilai. kamu Ayo tebak. Kamu? sini dong gitu. Itu artinya dari Nilai Makassar Chinese and Seafood Restaurant. Jadi gimana rasanya ketika kamu cobain? Pedas? Enggak kan? Iya. Oh, Pedas pedas. tapi ini benar pedas Oh cuma iya.
Kalau aku sih lebih suka kalau nggak pakai sambelnya karena lebih original mungkin ya. Rasanya lebih otentik juga. Jadi mungkin Gaby belum pernah ngerasain yang asli dari Makassar. Iya. Berarti ini rasanya Gap. Jadi next kalau kamu ke Makassar, kamu udah tahu rasanya tuh kayak apa sih nasi goreng merahnya. Gitu. Aku penasaran sama si mie kuantung. Bentuknya, lihat deh, udah bikin ngiler aja. Warnanya semuanya. Jadi ini nih sebenarnya yang bikin beda ya pemirsa Voi. Mie kuangtung ini mereka dipanggang dulu sebelum dicampur dengan bumbu-bumbu seafood dan kuahnya. Nah penasaran kan? Aku juga dari tadi ini yang mau aku cobain. Pantesan nasi gorengnya kakak nyuruh aku. Betul, karena aku lebih suka. Lihat aja dari warnanya juga bagus banget. Nah, di sini kenapa sih ada jeruk nipis? Lihat, karena ciri khasnya dari Makassar itu mereka rasanya gurih-gurih, asam-asam gitu. Jadi mereka memberi kita jeruk nipis ini supaya kalau kita mau asam sesuai selera kita, kita tinggal pakaiin sendiri. Ya, kita coba. Tuh, kalau lihat dari warnanya aja udah menggoda. Jadi rasanya tuh gurih. Mie-nya karena nggak terlalu lembek, jadi kayak ada crunchy dikit di apa ya. Jadi kayak kombinasinya kayak kita mau makan mie, tapi ada kayak bumbunya tuh kuah-kuah kayak sedikit mirip-mirip capcay sih sebenarnya. Iya. Tapi tampilannya mirip-mirip tapi capcay. ini aku baru tahu ya kemana aja aku sama ini. Seenak itu. Yang membedakan udah pasti proses mie-nya ya kak ya. Betul. Karena mie-nya dipanggang. Nah ternyata masakan Makassar tuh banyak yang unik-unik ya. Ternyata ada juga nih masakan yang mirip-mirip Chinese food tapi ternyata itu otentiknya dari Makassar. Dan ini yang bikin aku semakin tergoda untuk ngabisin adalah mereka tuh langsung ngambil dari Makassar. Jadi ini ternyata rasa di Makassar tuh kayak gini, pantesan mereka pada seneng masak semua ya. Karena enak-enak. Nah, kali ini gamesnya agak sedikit mengerikan pemirsa Voi. Kenapa, Gap? Karena kita mau cobain sambelnya kan. Ya, kita harus menebak isi dari sambal itu apa. Kalau salah, dihukum, Gap. Hukumnya apa kak? Hukumannya kita harus makan ikan ini bersama dengan sambal yang sangat banyak. FYI, semua sambal ini tuh free flow. Jadi setiap hari sambalnya itu yang disediakan fresh ya. Jadi nggak ada yang kayak disimpan dari hari sebelumnya, nggak ada. Jadi justru kalau kalian pecinta pedas wajib banget kesini karena sambalnya nggak akan kekurangan. Nah biasanya di Nilai Restoran ini mereka tuh ngasih free flow-nya tuh kalau kita pesen ikan bakar. Mau menu ikan bakar apapun biasanya dari Nilai Restoran ini akan memberikan sebanyak mungkin. Kalau kalian yang kuat pedas ya, kalau aku sih enggak ya. Tadi tuh kita udah tahu 2 Gap di episode sebelumnya. Kita kan sempet tahu namanya sambal setan. Sama kalau ini aku juga tahu. Ini apa? Sambal petis. Oh iya, sambal petis yang tadi ya? Ya kan? Nah, sambal setan. Pinter kan aku? Ini tentu semua orang tahu. Apa, Gaby? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Oke. Berarti tinggal 3 lagi sambal yang harus kita tahu apa sih isinya. Nah itu dia tuh yang bikin bingung tuh ya. Kan pinter itu Gap. Mungkin kamu mau pakai apa? Pakai ikan ini sekalian kita review ya. Oke, ini ikan sukang bakar. Ya, sukang bakar bumbunya tuh bumbu kuning. Tapi dia pakai saus parape. Jadi sausnya ini selain ada beberapa bumbu rahasianya, ada juga rasanya katanya sih asam manis. Jadi katanya ada salah satu bumbunya tuh ada asam Jawa. Oke. Gitu. Bentuknya menggugah selera pemirsa. Kamu pakai ini nggak? Nggak usah.
tadi pas aku potong-potong bagian ini sebenarnya gampang, tapi karena ini harusnya tuh pakai apa? Pakai garpu biar nggak karena saking lembutnya sih memang nih. Oke. Ini ya? Iya. Kamu cicip. Sambelnya dulu kali ya mungkin. Boleh. Itu sambal atau bumbu sih? Bumbu kan? Bumbu. Pedes bumbu. gak? Manis, asem. Gaby, kamu mau cobain sambal yang mana dulu? Kita kan udah tahu 3 ini ya, berarti antara 3 ini nih. Ini aja deh sambal ini. Ini deh. coba. Oke. Aku memilih yang ini, berarti Gaby yang Aku pilih yang ini sambelnya. Tapi ini lucu ya. kayak aku tahu deh itu. Kenapa ya aku nggak pilih itu? Dia dimasaknya tuh lebih light ya. Iya, kayaknya nggak diulek sih. Maki chop. Mari kita coba. Coba. Yang punya aku enak banget. Enak banget. Kita lihat ya pemirsa kali. Buset. Ada kemangi. Kalau aku ada jeruk nipis, cuka, lemon, semuanya aja Rezi. Garam, gula, sama kemangi. Itu pemirsa, udah tebakan aku itu. Sebenarnya sih isinya sih ya sama aja ya. Maksudnya ada cabe, ada jeruk nipis, ada tomat. Tapi tuh ada satu bahan yang aku nggak tahu namanya sih. Maksudnya Tapi berasa. familiar sama lidahku tapi berasa. Tapi aku nggak tahu namanya apa. Kita lihat lagi, panggil Mas Ferry. Dan ini nama sambelnya apa? Oke, yang ini namanya sambal dabu-dabu. Oh. Ya, kalau sering dengar sambal dabu-dabu, khasnya nilai ini sambal dabu-dabu. Bahannya itu ada tomat, terus ada daun kemangi juga, pasti ada gula dan garamnya, ada kombinasi itu. Tapi yang bikin fresh itu memang daun kemangi. Oke, berarti kalau yang satu lagi, Mas Ferry ini apa? Yang ini adalah sambal terasi. Sambal terasi. Memang dominan ada tomatnya juga. Tomat. Ada cabenya jadi. Nah, pertanyaan aku, Mas Ferry, apakah ada jeruk nipis? Ada jeruk sungkit namanya. Salah, ada. Gaby kalah. Oke, Gaby, kamu hukumannya mencelupkan Mencelup sambal dari otak-otak ini. pakai sambal rica-rica ya. Yes. Tapi aku sejujurnya suka banget sama sambal rica-rica karena waktu kecil ini jujur ya, waktu kecil di rumah tuh suka banget dimasakin ayam rica-rica. Oh. Ayam rica-rica hijau, ayam rica-rica yang merah juga nih. Jadi seharusnya aku suka ya. Seharusnya udah familiar juga Iya. rasanya. Coba Kenapa ya. tidak memilih ini tadi? Yang banyak. Mana ada cuma dicocol doang. Nih ya, udah ya. Buset banyak banget Kak. Lagi dong. Udah dong. Tadi aku jahat ya sebenarnya. Iya. Oh. Ya. 30 detik. Tuh. 3. Keenakan dia pemirsa Poli. Gagal kita kasih dia hukuman, malah jadi enak dia. Enak-enak. Oke, aku mau review udang asap super. Yaitu lihat deh pemirsa Koi. Ya, ini udang dibungkus sama daun pisang. Di dalamnya dia dipanggang dulu, dicampur dengan tadi bumbu parape. Oke, pemirsa Koi, mari kita coba. Wih, udangnya gede-gede lagi. Lihat deh. Wow. Ini gimana cara makannya ya? Oke. Kulitnya mana ya? Dagingnya mana? Jangan ini kulit Bingung. semua. Mari kita coba. Rasanya empuk. Bumbunya berasa. Nggak pedas. Jadi dia nyatu.
bumbu, ada asam-asam Jawanya. Oke. Jadi dia melted di sini. Tadi kan kamu nyobain di ikan bakar kan, Gap? Iya, Jadi dia tuh udah ngeresep di dalam, jadi langsung saya nyatu. Oh. Jadi ini enak. Ikan kudu asam manis. Ini dia. Ini yang ini apa ya, ibarat gestarnya. Signature, yes. Pemirsa Poi bisa lihat ini gede banget ya. Dan ini sebenarnya ikan ini tuh udah apa ya, dalamnya itu udah nggak kayak gini gitu. Jadi tinggal dilepas aja tuh gampang. Sebenarnya intinya tuh daging ikannya itu tuh udah ditepungin. Jadi ketika mau makan tinggal dilepas aja. Ini tuh kopong nih. Nih lihat ya pemirsa Poi. Jadi isinya itu sebenarnya udah diambil dan ditepungin. Hasilnya tuh jadi kayak gini. Sadar, kosong. Awalnya aja kayaknya agak nyeremin ya pemirsa, tapi ternyata ya udah, ini ibarat ini cuma bingkainya aja, cangkangnya aja udah di dalamnya ini tuh udah nggak ada sama sekali. Ya, kita cobain langsung ambil di tengah-tengahnya. Tapi ini kayaknya ada nanas ya ini ya. Ini ada nanasnya nih. Ada asam-asam manisnya berarti dari buah nanas ya? Coba ya aku makan ya nanasnya, aku suka nanas. Segar nggak? Enak. Aku mau loh kalau udah Nanasnya jadi manis, begini. nanasnya manis. Enak ya? Kata aku kakak cobain ininya dulu deh, nanasnya. Oh, enak nanas. deh. Iya enak. Bukan, ini paprika. Oh ini paprika. Menipu pemirsa. Nih. Itu nanas. Masa? Oh ya, oke. Ini paprika warna kuning. Ini nanas kayaknya deh. Harusnya. Oke. Enak tau nanasnya. Ya kan? Ih, enak lagi. Beneran enak. Kayak dipanggang dulu, kayak dikasih bumbu karamel. Atau ini enak lagi. Enak kan? Nyemilin ini aja tuh pakai nanasnya aja udah enak banget karena apa? Dan kamu perhatiin nggak, dari tadi kita tuh nggak perlu pakai nasi tau? Iya, nggak ada. Karena Jadi ini rasanya ini udah gini juga udah enak. Mau tumpah. Campur sama enak. Gimana rasanya? Gurih. ikannya lembut banget. Kakak notice nggak? Ya kan? Lembut. Nggak kan? Lembut banget. Tepungnya nggak berasa. Iya. Bumbu asam manisnya juga pas. Yes. Paprikanya juga ngebuat jadi nggak terlalu asam. Ini rekomen sih. Makanya kenapa ini jadi gongnya sih. Kalau pemirsa Poi mungkin mikir kayak asam manis biasa kayak di tempat luar. Enggak, ini beda. Ini benar enak banget dan daging ikannya selembut itu. Betul. Dan terlebih itu di Nanasnya juga. nanasnya fresh rasanya banget loh, beneran masih manis. Jadi bukan yang nanas yang kayak sekedar dipotong aja. yes, beneran bisa kita cocolin makan gitu. Nah, jadi jangan sedih. Setelah kita menikmati semua makanan-makanan yang asin di restoran Nilai Makassar ini, saatnya kita mencoba dessert. Ini khas Makassar juga, Kak? Ini khas Makassar Oke. juga. Namanya palu butung. Palu butung. Nah, apa sih isinya? Penasaran gak sih? Jujur aku juga baru pertama kali sih. Aku tuh pengen nyobain juga. Tadi katanya tuh ada bubur sumsumnya. Kalau dilihat dari looknya, warna-warnanya tuh mirip-mirip kayak es campur, Yes, yang warna-warna es serut gitu. Tapi dalamnya beda, beda, oke. Karena katanya ada bubur sumsum. Terus katanya ada banyak lagi yang yuk kita cari tahu. Nggak sabar nggak? Bentuknya Kakak aja. dulu deh. Nggak apa-apa. Kakak dulu. Oke. Agak takut kalau bersamaan. Jadi ini dia atasnya dikasih sirup merah dan susu es krim. Susu es krim. Es milk. Es milk. Condensed milk. Nah ini baru Kak ada pandan. Tadi nebak ada pandan, ini baru ada pandan. Pemirsa. Tuh, bubur sumsumnya itu kayak iya. melted gitu. Terus ada apa tuh Gap? Dalamnya tuh Gap?
apa ya? Di bawah-bawahnya tuh ada Iya. apa nih? Coba. Oh, Coba kamu ambil. bentar ya. Ini oh, pisang. Kita kayak main ini ya. Harta karun gitu Iya. loh. Ada apa ya di dalamnya ya gitu. Ya, enak tuh langsung. Oh, Nah, oke. coba kamu cobain. Aku cobain ya, ini langsung sama pisangnya. Jadi biasanya kan apa? Pisang hijau kan kalau di tempat lain. Apa? Gimana rasanya? Ternyata pisang yang dipilih itu nggak terlalu manis, jadi lama-lama dia meltnya tuh pandannya baru kerasa, terus habis itu creamy dari bubur sumsumnya juga makin kayak nyatu dan nggak manis, nggak terlalu manis ini. Menurut aku ini nggak terlalu manis. Coba menurut kamu gimana? Pakai cop. Mari. Mari kita coba. Penutup yang sempurna sih. Karena bubur sumsumnya nggak berasa sangat, jadi nggak terlalu nonjol. Jadi dia tuh kayak kombinasinya dicampur sama sirup merah, sama si susu tadi, plus kita cobain pakai pisangnya. Ini nih enak banget sih. Padet ya isinya ya. Jadi pemirsa Voi, sekian review kan makan kami di Nilai Makassar Chinese dan Seafood Restaurant. Jujur berkesan banget sih buat aku, mungkin buat Gaby juga. Karena selain restorannya juga indah, bersih, rapih, dan sangat kekeluargaan, makanannya pun sangat enak. Tapi kesan yang kita dapetin dari sini adalah pengen balik lagi. Iya. Itu Dan yang sih. terpenting kenapa kita pengen balik lagi? Selain makanannya, Betul. servisnya top banget. Jadi buat pemirsa Voi, jangan ragu yang di daerah Gading Serpong atau yang lagi mau jalan-jalan, kulineran, bingung, mau kemana lagi ya? Nilai Makassar ini salah satu rekomendasi dari Kan Makan. Ajak keluarga, ajak teman, ajak pacar ke sini aja Yes. makannya. Apalagi kalau misalnya kalian punya rencana untuk makan bareng keluarga. Nah, di sini aja di Nilai Makassar. Oke, jadi mungkin kita tutup ya Kak sekarang Yes. ya, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya karena kita masih dalam episode keliling kulineran di Gading Serpong. Oke, sampai jumpa pemirsa Voi. Aku mau ngabisin dulu palu butung aku. Dadah!